jelaskan yang sedikit tentang makhluk astral ini seperti apa sih yang, dan alamnya dia sama alam makhluk itu seperti apa sih yang mungkin. Ya, makhluk astral itu ada bermacam-macam ya. Sedikit ya, maaf. Sedikit. Makhluk astral itu ada bermacam-macam, jenisnya pun bermacam-macam. Jadi yang kamu tanyakan, makhluk astral yang mana nih? Untuk makhluk astral yang suka mengganggu manusia, yang mungkin Semua di suka mengganggu, tempat-tempat tertentu yang kayak di semua pinggir jalan. suka mengganggu ya. Tapi jenisnya kayak di Cipali mungkin ular ya. Maaf, dia bernama Nyi Deno ya. Di situ karena yang pernah syuting dengan tim silet juga. Kita ke Cipali. Terus kemudian di tempat-tempat lain ada yang berupa gondoruo, kuntilanak ya. Jadi di sini nih kita tergantung tempatnya. Kalau tempatnya ini baunya wangi-wangian banget, terus kuntilanak. Kalau baunya kentang rebus, terus seperti singkong bakar gitu ya, mesti gondoruo. Ya. Kalau tuyul dia nggak berbau, tetapi ada aja resek, lotak-lotak gitu bunyi. Nah, karena dia jalannya itu nabrak-nabrak gitu loh. Anak kecil sih ya. Oke. Nah, yang untuk sosok Tak Kasat Mata termasuk makhluk astral itu mungkin yang kenapa sih yang dia bisa berinteraksi dengan manusia, padahal bisa dibilang kan kalau secara logisnya dia sudah mati. Dia itu ini dia sudah mati. Oke. Ada memang sudah namanya setan, itu dia nggak pernah hidup atau mati, memang sudah ada gitu loh. Ada yang memang orang mati yang rohnya gentayangan ya. Kalau yang rohnya gentayangan ini bisa dia berupa kuntilanak. Kalau gondoruo memang sudah ada, dia tidak pernah mati, tidak pernah hidup, karena jenisnya memang sudah gondoruo, sudah setan, gimana sih. Nah, kalau yang roh gentayangan mungkin mati diperkosa, mungkin mati bunuh diri ya. Dan ini yang rohnya gentayangan ya. Jadi jenis daripada roh sendiri itu kita bisa membedakan apa kesenangannya kuntilanak, apa kesenangannya gondoruo, apa kesenangannya Willy Gombel, apa kesenangannya tuyul gitu ya. Kita harus tahu jenis-jenisnya dulu. Sebab seorang praktisi kita harus tahu. Misalkan, oh Eyang, ini kenapa ya aku jualan kok duitnya selalu hilang. Terus Eyang mesti nanya dulu dong, hilangnya banyak enggak mbak atau sedikit? Ya hilangnya sedikit sih Eyang, itu pasti tuyul. Sebab tuyul itu kalau curi uang dia tidak bisa banyak. Satu, nanti balik lagi satu, nanti balik lagi satu. Kalau manusia langsung gerendel, dia langsung banyak, rugi dong dia kalau ambil satu-satu. Nah gitu. Nah, memang semua makhluk astral itu bisa menampakkan diri ya. Kalau anak indigo bisa tahu, tetapi kalau kayak kalian, Allahu alam ya, karena orang yang mendapat penglihatan itu adalah talenta, nggak setiap orang bisa melihat. Nah, yang biasanya kalau makhluk astral itu ada tingkatannya nggak sih, yang mungkin bisa Ada. dibilang ilmu-ilmu gitu ya? Ada. Jadi kalau kayak genderuwo itu kan paling resek nih. Dia suka sekali mengganggu wanita. Nah dia bisa balik rupa. Misalkan menyerupai Fajar nih, ya istri Fajar ditinggal nih sama Fajar kerja, dia datang rupanya Fajar, suaranya Fajar. Ya jadi istri yang lagi digauli itu dia nggak tahu bahwa ini Fajar-Fajaran gitu loh. Kalau seperti itu membedakan gimana yang cara Baunya dia kayak kentang rebus, kayak singkong ya. Mungkin ingat dengan Wagini anak Gondoruo. Oh iya. Ya, yang pernah yang bawa dengan Mas Tukul ya. Itu
sampai sekarang pun Wagini itu masih ada. Dan memang di desa itu dia terkenal adalah anak genderuwo. Satu desa itu mengetahui. Dan Wagini ini dia lahir dari seorang ibu yang sangat luar biasa cantiknya. Dia adalah bunga desa. Tapi dia di tengah-tengah hutan alas Purwo, Banyuwangi. Dan si Wagini sendiri ini lahir tanpa dikehendaki dengan keluarganya. Lalu yang besarkan, yang ngajak main film, yang ngajak main TV ya. Kemudian dia dikenal orang, terkenal, booming, viral. Ya semua mengakui itu keluarganya, itu saudara saya. Dulu dibuang-buang anak ini. Yang ambil, yang pelihara. Sehingga dia ngerti HP ya. Diajar menulis sama anak buah Eyang juga ya. Diajari makan nasi, tadinya nggak mengenal makan nasi, makanya cuma jangkrik dengan belalang. Dan itu dia mencari, kalau ada dengar, dan dengar kupingnya. Jadi dia hidup di dalam dua alam, alam manusia dan alam gaib. Nah, kalau kayak seperti wanita berbaju putih itu kuntilanak gitu ya. Nah itu tingkatannya seperti apa ya? Itu biasanya kalau dia sering menampakkan diri, dia cari mangsa untuk balas dendam. Balas dendamnya kepada pria-pria yang hidung belang. Itu tentunya karena dia jengkel, dia melihat dia matinya kenapa, mungkin diperkosa. Dan dia mencari siapa-siapa saja mau perkosa dia. Dia balas dendam. Itu. Yang kemarin kita sempat wawancara dengan penjual sate keliling ya. Dia bilang katanya punya pengalaman pas saat melewati jembatan yang di daerah Tanah Kusir pemakaman. Dia seperti mendengar suara tangisan bayi yang pas dia nengok ke bawah kolong jembatannya ternyata ada sosok itu yang lagi menggendong anaknya. Itu mungkin seperti apa, saya emang suka dia emang kerjanya mengganggu seperti itu, apa mungkin ingin menunjukkan aja kalau dia ada. Dia tidak mengganggu. Dia nggak mengganggu kalau nggak melihat langsung begitu. Karena lolong seorang tangisan bayi ini, mungkin bayi itu mati, maknya lagi ngelahirin, terus bayinya ikut mati. Mungkin bayi ini menangis, ya dia gendong dong, ya layaknya seperti kita hidup seperti manusia aja. Cuman alamnya memang berbeda. Alam dia kita nggak lihat, tapi alam kita mereka ngelihat. Nah setelah itu yang pas kebesokan harinya pedagang ini malah jadi laris yang hanya 2 jam, biasanya dari jam 4 sampai jam 11 malam habis, ini jam 4 sampai jam 6 sore udah ludes ya. Itu Ya. kan seperti apa sih? Karena orang ini kan mencari ada tangisan bayi di mana tempatnya, ya dicari itu. Anggapan si kuntilanak itu menolong karena orang ini peduli. Orang ini peduli. Aku doakan karena kamu peduli, perhatian sama gua, besok daganganmu laris. Yang kan alam mereka tadinya juga manusia. Jadi dia punya perasaan dong ya. Seperti itu. Nah kalau untuk mitos katanya kalau seperti kuntilanak atau sundel bolong itu ya suka makan sate, itu sebenarnya seperti apa sih yang? Satenya juga sate tertentu ya. Nanti orang jual sate pada takut. Satenya ini sate gagak. Sate gagak. Ya, sate gagak bukan hanya kuntilanak. Genderuwo pun tanpa mantra, kalau kamu mau bakar di kuburan, itu makhluk-makhluk astral yang ada di kuburan akan muncul semuanya. Boleh silakan, nanti tak tungguin kalau nggak percaya. Itu benar-benar makan, kita bisa melihat secara ini apa? Ya kamu harus dibuka dulu batinmu. Mata ketigamu harus dibuka. Misalnya kalau enggak, ya percuma kamu bakar-bakar satenya melayang-layang, nggak tahu yang ngambil itu siapa. Jadi kalau anak-anak indigo dia akan bercerita. Yang tukang sate juga itu sempat ada pengalaman lagi yang katanya ada yang manggil katanya dulu. Pas udah dibikinin setengah jam dia nunggu, orangnya nggak ada, pas dia mau berangkat lagi dia nanya pesanannya udah jadi belum, padahal di situ tuh nggak ada rumah, nggak ada apa, cuma pemakaman doang. Yang itu Ya. seperti apa ya? Saya percaya waktu itu
Kalau kamu bilang tukang sate, Eyang juga punya pengalaman dengan tukang sate. Mungkin sekarang ini tukang sate ini lagi ngeliat ya. Eyang pernah tinggal di Pekayon. Ya. Di Pekayon itu di atas ini ada kuburan keluarga. Ya. Tukang sate ini biasanya muter-muter di daerah situ, namanya Joni, orang Madura. Pada suatu malam hujan rintik-rintik, itu Joni katanya dipanggil, bilang, "Bang, satenya dong." Dikira orang itu di dalam rumah tapi ngomong, "Berapa?" Sambil nggak ngeliat ngambil sate. 10 aja bang, dibakarin. Terus bilang, sudah, satenya udah selesai nih, katanya. Udah gitu nggak bersuara, sudah. Begitu dilihat orang itu ketawa, lari tunggang langgang, sak rombongnya ditinggal ke rumahku. Aku deket rumahnya di situ gitu. Yang padahal kami sudah tidur. Si Joni itu lari terbirit-birit, terus akhirnya ya udah, aku anterin ambil rombongnya. Mulai itu dia nggak berani diem di situ. Padahal kuburan ini biasanya untuk duduk-duduk sama orang-orang. Karena jadi sepi ya. Gara-gara itu orang ketakutan gitu loh ya. Terus ada lagi di depan rumah Eyang, orang jual mie katanya. Ya orang krongseng kayak goreng beneran. Terus baunya enak banget sih. Kita mau beli nggak ada rombongnya, nggak ada ininya, tapi baunya ada. Terus aku bilang, "Bang, gua beli dong, ini uangnya ya." Tak taruh uang logamnya itu. Ya, terus aku bilang, "Ya udah, makasih, ini piringnya." Udah aku ambil, udah nggak ada bunyi-bunyi lagi. Jadi orang-orang di situ kalau di rumah kita tuh kan biasa melek sampai malam nih, mereka aman. Anak-anak kuliahan yang pulang malam itu gitu ya, mereka nggak takut gitu loh, karena mengerikan gitu kan. Tapi itu cerita di tempat aku di Pekayon ya. Jadi aku nggak mau ngomong Pekayon mana, nanti orang ketakutan. Jadi pokoknya yang kenal sama Eyang Ratih pasti tahu pengalaman ini. Oke. Nah, yang emang itu ada ya makhluk asal yang usil gaib ya? Ada. Ya sama aja kayak manusia. Ada yang pendiam ada, ada yang usil ada. Diam-diam tau kita dijambak sampai kita gini tapi nggak tahu yang jambak. Banyak. Kamu mau? Berarti Habis liputan kamu dijambak atau dikritik-kritik. Jadi kayak sifat manusia, ada yang iseng, ya. ada yang ini ya. Nah itu juga gerobak tukang pikul itu juga bilang katanya kan pikul dua gini ya. Di belakang tuh seperti ada tenaganya kenceng narik gerobak dia pas lagi hujan ya, sampai pikulnya tuh jatuh gitu ya, dari sanggahannya. Itu memang kuat itu energinya yang untuk Ya, yang dia rasakan mungkin seperti itu karena dia ketakutan ya. Ada sih yang kuat banget, sampai ada yang di video-video gitu kadang, tapi yang bukan editan loh ya, yang seperti dia ngelempar bangku kayak gitu-gitu, itu ada, emang ada. itu bisa dibilang tingkatan yang paling tinggi ya mungkin. Enggak juga. Kalau yang tingkatannya tinggi itu dia bisa menyerupai wajah manusia. Penampakannya dengan wajah. Iya. Kalau dia belum bisa malik rupo, belum bisa mukanya ini berbeda, ya tingkatannya memang setan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan tertentu yang dibilang angker, tiba-tiba ada orang itu juga dia kagak mau menampakin, emang karena kitanya tiba-tiba melihat gitu ya. Kalau pengalaman yang dulu ya, yang kan juga kayak kalian, Iya. yang bekas wartawan. Kalau meliput malam gitu, yang setel musik, biar nggak kedengeran. Kan dulu naik motor tuh, motornya dibesarin gitu. Ya jadi biar jangan grogi atau gimana gitu. Tahu yang hidupnya kan di Bali dulu. Ya, tahu sendiri gimana. Ya dari pengalaman-pengalaman itulah yang bisa bercerita. Berarti yang kalau untuk
sosok-sosok tak kasat mata itu bisa dibilang katanya kan kalau kita takut dia malah makin ini yang nambah energinya yang Iya. Betul. Jadi kalau kita memang kalau kayak seperti kamu nih, kamu kan nggak tahu dia ada di mana, ya. Tapi insting kamu, dia tahu oh dia ada di sebelah sana. Kamu meditasi aja biasa. Dengan meditasi itu kamu tahu getaran angin, ya. Getaran energi, ya. Dengan begitu oh dia tempatnya di kanan kiri, di kiri kita, di kanan kiri kita. Kamu tahu. Tetapi kamu belum bisa melihat. Untuk melihat begitu tuh harus latihan. Kecuali anak indigo, ya. Dia tanpa latihan, tanpa ini memang sudah ada karunia tersendiri, yaitu karunia penglihatan. Tapi penting gak sih yang kalau misalnya kalau kita melewat tempat yang dibilang angker itu kita kayak dalam hati mungkin permisi gitu. Iya, penting. Itu namanya kita silaturahmi, mengetuk pintu. Ke rumah orang mesti assalamualaikum. Seperti kita ya, rumah kita tinggal 3 hari 4 hari, kita masuk harus assalamualaikum dong, karena bumi kita dan bumi mereka tuh sama, ya. Kadang makanya ada anak kesurupan, katanya kita nginjak anak jin, ya. Itu ada, bener. Yang pernah ini yang kan punya rumah di Batam nih. Waktu itu di Golden Prom ini, ya, itu masih sepi. Perumahan kita tuh masih sepi, hanya beberapa orang aja. Jadi tukang-tukang masih banyak. Terus kemudian ada orang manggil-manggil Eyang. Itu denger. Yang ada di rumah kita denger semua. Dicari keluar nggak ada. Kita masuk lagi, dipanggil lagi. Terus kemudian ada suara anak kecil menangis. Semua ngeri semua di belakang Eyang. Karena mereka tadi udah lihat nggak ada apa-apa. Eyang masuk bakar dupa, Eyang meditasi. Oh rupanya ada tamu nih. Kenapa ibu? Iya ini anak saya sakit sudah beberapa hari. Nah, aku minta tolong Eyang. Ya secara batin ya, secara naluri ya, Eyang menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan itu katanya Mas Tony itu ada sekitar 2 jam, ya. Terus aku bilang udah sembuh gitu. Kalau kita nggak ngomong begitu terus, disedot terus energi kita. Kemudian dia bilang nanti kalau aku butuh apa-apa, Eyang sebut ya. Aku namanya Ibu Rahmi. Rumahku di situ. Rumah Eyang itu deket pantai ya. Namanya perumahannya Golden Prima. Ya, Eyang tinggal di situ dan rumah Eyang masih ada di situ sampai sekarang. Di belakangnya Golden Prawn. Ya. Sekarang menjadi perumahan yang the best ya karena pusat keramaian semua ada di situ dan deket pantai banget. Ya. Kemudian Eyang bilang, ini untuk apa Bu? Ya kalau Eyang butuh aku, manggil aku, selama di lingkungan ini Eyang panggil aku, pegang aja benda ini. Oke Bu, terima kasih. Sepertinya biasa-biasa gitu. Dia sudah pulang, aku tidur. Bangun pagi itu Eyang nggak kuat berdiri, dia udah pingsan Eyang. Nggak kuat karena ternyata energinya tuh kesedot banget. Setan disembuhin gimana sih? Hah? Kan tenaga kita kayaknya kuras. Jadi aku waktu itu rebah ditolong sama Mas Tony. Aku dikasih air madu suruh istirahat. Terus aku habis minum madu sama air panas. Minum air panas 1 gelas panas-panas. Agak ada semangat, aku meditasi, aku mandi air garam. Kalau nggak gitu nggak pulih. Karena kan energi dari batin ini yang diserap sama dia. Jadi pengalaman Eyang itu bermacam-macam. Berarti bisa dibilang dia seperti manusia, bisa sakit juga. Iya. Ya alamnya sama. Alamnya sama. Kita juga kalau ini juga bisa melihat gitu loh. Cuma mereka kan orang-orang tertentu yang dikeliatin, nggak semua orang. Meskipun kamu mendengarkan glonang gitu, kayak suara tikus, ini.
Tapi kalau kamu bisa ngeliat, tahu ada makhluk astral itu pasti. Nah, yang dari dunia dia ke dunia kita itu kan lewat pintu gitu yang bener nggak sih yang, dan tuh dia melewatinya tuh seperti apa ya? Ya Semuanya. seperti sama seperti kita. Hmm, Seperti kita. Asal ada lubang angin dia bisa masuk lewat angin gitu ya? Iya. Berarti ya? dengan udara. Dan mantra-mantra kita ini disampaikan oleh udara. Hmm. Oke. Oke, yang mungkin ada pesan dari Eyang mungkin seperti apa ya? Ya, selama kita para netizen ya, selama kita itu deket sama yang kuasa, gak usah takut. Mereka itu tidak bisa memegang kita, ya. Tetapi kita juga jangan takabur, jangan sok, karena di atas langit ada langit, ya. Kita wajib kalau dimanapun berada kita harus ketuk pintunya. Artinya assalamualaikum, Amitofah, Om Swastiastu, ya. Ucapkan salam terlebih dahulu agar kita ini sudah berlaku sopan. Kalau mereka jahil, kita nggak salah dong, ya. Kita sudah permisi kok, ya. Jadi dimanapun kita harus berlaku sopan, ya, karena alam mereka dan alam kita tuh hampir sama. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia, gitu. Dan yang penting kita harus sopan sama siapapun. Itu ya para netizen, agar kamu tidak kehilangan atau ketakutan. Kalau kita di jalan tetap kita berdoa, memuja asma Allah. Oke, bye, love you full. Oke, mantap.